Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahilladzi jalla sana'uhu hamdas syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nuqirru biwahdaniyatihi iqraras shadiqin wa nashhadu alla ilaha illallahu rabbul alamin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-thahirin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo, panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Ki Haji Musbihun Munawar. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Muhammadiyah Cabang Garung, panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Ki Haji Ainur Rafiq beserta semua pengurusnya. Yang saya hormati panjenenganipun Bapak Sumarno selaku panitia penyelenggara pada hari ini dan semua jajarannya. Ingkang kawula mulyakaken panjenenganipun Bapak Ketua Wakil Cabang Garung Nahdlatul Ulama beserta Ibu Muslimat, sahabat Ansor dan sahabat Banser sekaligus Fatayat yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah semua rawuh. Kemudian Ibu Pimpinan Ibu Munjiatun, kemudian Bapak Camat Kecamatan Garung yang tonggo desa ini asline nggih dilamprang kalih kejiwan. Kemudian Bapak Lurah juga yang sangat saya hormati, walaupun sudah pamit Bapak Dan Ramil dan Bapak Kapolsek Kecamatan Garung dan semua yang hadir, ya, para sesepuh ini sepuh yang mudah-mudahan semua dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini yang akan meneruskan apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Haji Ainur Rafiq tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian yang kedua, panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Ki Haji Musbihun Munawar yang tadi sudah mengawali wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf dan seterusnya. Untuk meneruskan, sebetulnya sudah lengkap semuanya tadi, tapi karena waktu ini masih tersisa, sehingga saya ya nek bahasane Arab niku tatabuk. Kalau bahasa seniman niku mengintili. Saya hanya nderek mengintili tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ki Haji Ainur Rafiq dan yang sudah disampaikan panjenenganipun Bapak Ki Haji Musbihun Munawar. Kita ambil surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Al-Ayah Ali Imran 110. Kuntum khairu ummatin. Kamu semua itu ummah yang terbaik, umat yang terbaik. Ya. Membuat kalam ya, atau bahasa menggunakan kalimat wa antum khairu ummatin. Ini sudah sah. Oke, sudah sah, sudah merupakan kalam. Tapi mengapa metode Al-Quran ini memasukkan lafal kana? Kuntum. Oke. Ini asalnya kana, kana yakunu kaunan. Artinya ini istakor, sebuah ketetapan. Mengapa? Karena menjadi kun ya. Karena ada wawu yang disembunyikan. Dhammah ini untuk memberitahukan bahwa kalimat itu ada wawu yang tidak dinampakkan. Maka secara gramatika Arab ya, kalimat kuntum khairu ummatin ini menunjukkan makna bahwa kita umat Islam sebetulnya sejak Islam dimunculkan oleh Rasul kita terus menerus sampai sekarang akan menjadi umat yang terbaik. Khairu ummah. Kemudian kalimat khairu aslinya itu ahyaru dalam gramatika Arab. Ahyaru kemudian harokat dipindah ke sebelumnya menjadi khairu. Kemudian hamzah ini disembunyikan sehingga menjadi lafal khairu. Mengapa khairu? Karena menjadi khobarnya lafal kana itu, kuntum itu. Yang memiliki makna tafdil. Tafdil ini kelebihan. Ya. Sebetulnya kamu semua wahai umat Islam sudah ditetapkan Allah sepanjang zaman menjadi umat yang punya kelebihan itu. Ya. Di sisi mana kita akan mendapatkan kelebihan itu? Ini disembunyikan agar memiliki makna lebih umum. Di sektor ekonomi umat Islam mestinya menjadi umat yang terbaik. Di sektor politik juga umat Islam menjadi umat yang terbaik. Di sektor teknologi mestinya umat Islam menjadi yang terbaik. Ini yang diharapkan Allah. Apalagi di dunia pendidikan. Nikulah singkat kuntum khairu ummatin uhrijat linnas. Kita menjadi tahu siapa diri kita. Ternyata menurut Ali Imran 110 kita adalah umat yang terbaik itu. Yang punya kelebihan-kelebihan, tafdil. Yang khairun itu aslinya ahyaru, tafdil. Kapan kita akan menjadi umat terbaik? Lah ini yang harus kita kaji, harus kita renungi, harus kita berulang-ulang meneliti. Yang pertama, kita akan menjadi umat yang terbaik bila kita ta'muruna bil ma'ruf. Ya. Kita terus bergerak menggerakkan yang ma'ruf. Kalimat ta'muru memerintahkan. Ini bisa kita ambil dengan gerakan lisan. Tapi yang tidak tercatat di ayat ini gerakan pola tingkah. Ya. Pola tingkah kita harus ma'ruf. Setelah kita ma'ruf, maka kita akan menggerakkan gerakan yang ma'ruf akan diterima. Nikulah ta'muruna bil ma'ruf. Kemudian setelah kula merenungi, kula belajar terus menerus. Ternyata banyak pakar yang merinci ma'ruf ya.
Ma'ruf yang paling besar adalah tauhid. Mengesahkan Allah. Ini ma'ruf paling besar. Monggo kita gerakkan anak cucu kita dari SD Khotijah inilah agar anak cucu kita tauhidnya makin kuat, karena inilah ma'ruf yang terbaik. Kita dukung, kita dorong, dan kita semangati, dan agar SD ABF lil ma'ruf menjadi penggerak. Ini telah terserah kita akan dirinci apa yang lebih dulu. Ma'ruf setelah tauhid, kemudian berikutnya bisa kita ambil makna dari kalimat ma'ruf itu sendiri. Ma'ruf ini berasal dari kalimat irfan. Berarti ma'ruf terbesar setelah tauhid adalah dunia pendidikan. Kita harus terus bergerak dengan gerakan yang sangat kuat, bagaimana agar pendidikan ini terus bangkit. Ya, ini ma'ruf yang kedua. Karena apa? Kita sadar, ya, kita hidup di negeri NKRI yang kita cintai ini, karena kita kurang pendidikan, maka keterampilan kita juga menjadi berkurang. Ya, terutama tadi yang disampaikan oleh Bapak Camat, terutama Wonosobo, angka kemiskinan menduduki angka tertinggi kedua setelah Kebumen. Tahun sekarang, 7 tahun yang lalu, saya pernah diundang seminar di Kebumen. Pak Bupati Kebumen itu ngendika begini, terima kasih Wonosobo, karena seandainya tidak ada Wonosobo, kamilah termiskin di Jawa Tengah. Ya, alhamdulillah, ya. Kita terus berjuang, kita terus bergerak. Bagaimana pendidikan terus mewujud, sekarang gantian. Oke. Alhamdulillah ada Kebumen. Ya. Seandainya tidak ada Kebumen, maka Wonosobo termiskin nomor 1 dari 35 kabupaten dan kota madya. Inilah gerakan. Okay. Kemudian secara lebih luas, mengapa ma'ruf berasal dari kalimat irfan, yaitu pengetahuan. Ya, hanya pengetahuan itulah yang akan membuat kita terampil. Kita hidup di negeri yang kalau kita ke surah An-Nahl, rezeki ini melimpah ruah di Indonesia. Yaktiha rizquha rogodan mingkul 5 kanin. Rezeki kita di NKRI ini rogodan dari semua penjuru, dari arah emas. Sekarang Indonesia penghasil emas ranking 4 terbesar dunia. Sekitar 2-3 tahun yang lalu, menurut bukunya Ipo Santoso, Indonesia penghasil emas ranking 7 terbesar dunia. Tapi saat lebaran kemarin, saya punya keponakan kerja di Kimia Farma di Jakarta. Yuk saya diskusi tentang Indonesia, saya menyampaikan ranking 7. Keponakan saya menjawab, Lek, sekarang sudah tidak ranking 7. Tapi Indonesia penghasil emas itu ranking 4. Itulah rezeki, ya.
Tapi karena kita tidak terampil, kita nggak bisa mengambil itu. Iya. Kita nggak pernah melihat emas. Nggih Bu? Nggih. Weruh Mas Tholib mau wis ompong. Nggih. Niki. Waktu saya kecil, saya sering melihat emas itu di untunya Mbah Kakung. Ya. Kita penghasil emas ranking 4, kita melihat emas di giginya Mbah Kakung. Lebih tragis lagi, Mbah Kakung gerah urung nemen, putune wis rebutan catut. Catut ngerti nggih Bu? Napa? Tang. Arep ngongkek emas Mbah Kakung niku. Itu kita. Ya. Maka SD ABF Khalifah ini harus terwujud. Ya. Untuk membangkitkan anak cucu kita agar sadar bahwa sebetulnya rezeki kita itu melimpah ruah. Tapi karena kita kurang pendidikan, kurang makruf, kurang irfan, nasibnya seperti ini. Monggo, nggih. Yang kedua, Indonesia penghasil sawit itu ranking 1. Wong sak jagat niku do nandur krambil, nggih. Krambil sawit. Niku sing panene paling lemburuk ben ngetampruk. Niku Indonesia. Seluruh dunia sawit penghasil terbesar itu Indonesia. Tapi saat corona kemarin, ibu-ibu membuktikan ya, krisis lengo lentik. Dan ini, bagaimana bisa negeri penghasil sawit ranking 1 tapi mengalami krisis minyak? Kita harus sadar. Ya, inilah pentingnya takmuru nabil ma'ruf. Makna kedua ma'ruf dari tauhid adalah pendidikan. Yang ketiga, Indonesia penghasil karet itu ranking 2. Kula sering kepanggih sedulur. Nggih, cok ketemu ustaz nggih. Tat, wonten napa Pak Yai? Sampan wanen temen. Lah pripun sih nunggang kendaraan ban jero nggo gawe ban jaba. Boten niki ban jaba niki Pak Yai. Lah dene elus temen. Nah niki nggih. Itu nasib kita. Ya, bisa memberi kendaraan ning ora tayang tuku ban. Itu di mana-mana. Okay. Bahkan sering saya menyaksikan arep tuku ban niku padundingin karo sing wadon. Ki yo arep tuku ban biyongane. Lah ngapa sih wis elus? Aja ndingin Pak. Ora, wis elus Kak. Aja dingin, ora, ya rana ning esuk sarapan ban, niki. Karena nopo beras entek, iki kita, nggih. Sehingga kalau kita tidak kompak, nggih, tidak seperti tadi, nggih, yang yel-yel itu terus diungkapkan, kita sebagai bangsa Indonesia yang besar ini tidak kompak mewujudkan itu. Ya nasib anak cucu kita akan persis sama dengan nasib kita sekarang. Penghasil emas ranking 4 tapi tidak pernah melihat emas. Penghasil sawit ranking 1 tapi krisis lengo lentik. Penghasil karet ranking 2 tapi tayang tuku kendaraan ora tayang tuku. Nikilah takmuru nabil ma'ruf. Nggih,
Makna ma'ruf yang kedua adalah pendidikan. Saya dijatah waktu sampai kurang setitik adzan. Tadi sepakat. Jenengan sepakat nggih? Ya. Jadi nanti umpama mendengar adzan yang paling pertama kita berhenti. Berhenti. Syukur belum sampai adzan. Kemudian Indonesia penghasil gas alam. Di Wonosobo ada, terutama di Kecamatan Jajar. Namanya Geodipa. Ini termasuk BUMN yang mengelola gas alam. Saya diundang ceramah di sana, tentang Geodipa. Saat saya menanyakan orang penting di sana, tidak ada. Mas, direkturnya di mana? Di Jakarta, Pak Yai. Lah wonten napa? Kula kepengin ngaji karo wong penting-penting. Ning pendak ngaji, wong pentingnya mesti ngilang. Niki, nggih. Di kita ada gas alam. Dan Indonesia penghasil gas alam itu ranking 8. Tapi saya di kampung masih sering menangi. LPG ini masuk gas alam itu. Saudara kita ngodok banyu utawa jangan niku tesih ngangge kayu dongklak bodin mawon urung patiya garing niki. Jadi tekan banyu umum niku entek semprong pitu sing nggo urup-urup niku niki. Bagaimana muslimah dan fatayat dan Aisyah niki akan awet muda. Nek amdina uripe nang ngarep pawon nyemprongi. Nah niki. Nggih. Kita harus sadar itu, nggih. Harus sadar. Kita penghasil gas alam ranking 8, tapi kita belum bisa menikmati rezeki niku. Monggo. Saya masih banyak melihat kenyataan-kenyataan yang harus kita benahi. Orang-orang kaya niku nganggone LPG, niku LPG ini ndek wong miskin. Niku ya kita yang miskin. Wah, tapi dinikmati orang-orang kaya. Wah, ini dakwah itu harus menembus ke sana. Oke. Kalau dakwah seperti ini sudah biasa. Oke. Dijemput, oke. Dikasih tempat duduk, ada waktu, nanti bubar, selesai. Tapi dakwah paling sulit untuk menembus mereka. Ini berisiko. Oke. Karena akan bicara tentang keadilan. Ya, siapa yang selamat saat bicara tentang keadilan? Marsinah. Ibu-ibu kenal Marsinah? Ngertos nggak? Inilah perempuan yang bicara tentang keadilan menghilang. Nggih. Ketemu wis jadi mayat. Oh ya, tumbuh ribuan Marsinah. Pak almarhum Munir, nggih, bicara tentang keadilan hilang. Inilah dakwah menembus papan atas itu memang sulit. Mila monggo anak cucu kita ini harus didasari akidah yang kuat dan ilmu yang lengkap. Sehingga nanti akan diterima di papan atas. Allahumma
Amin ya robbal alamin. Nikilah irfan, nggih, pentingnya pengetahuan. Indonesia penghasil batu bara. Ini ranking 7. Sama dengan emas 3 tahun yang lalu. Nggih. Batu bara ini juga termasuk emas hitam. Nggih. Saya punya santri, tidak saya sebut namanya dan kecamatannya apalagi desanya. Dia merantau ke Kalimantan. 2 tahun saya tidak ketemu. Lah begitu ketemu pas lebaran, ini mengunjungi saya. Kula takon ngoten, Mas, napa Pak? Sampean ora salat wis pirang sasi? Kula takon ngados niku. Lho Pak Yai, dene ngertos kula ora sembayang. Karena raine sampean biyen kowe mlenus iki wis kaya wungkal. Wungkal ngertos ya, Bu? Napa? Sing ngasah iso bener. Niki. Dia tertawa. Pak Yai wonten-wonten mawon. Kula pun 2 tahun mboten salat, Pak. Lah kok bisa? Kula teng Kalimantan kerja teng batu bara. Tugas kula niku ngerong. Niki. Dadi isuk matahari belum terbit, niku wis dikerek. Medhun ming rong. Njur mangken kan ngeruki batu bara niku. Batu barane dikerek. Nek arep wedangan jam 10 niku wedange ya di kerek medhun. Ora tau urus srengenge. Sampan berarti ora salat? Mboten, Pak. Mboten salat. Mulane sire ini wis kaya wungkal yang ngono. Berarti duwite sampan ya wis trek-trekan ya. Mboten. Boro-boro trek-trekan, Pak. Kresek mongkon mboten nak. Tesih logro, Pak. Lah niki. Ini kenyataan yang saya lihat dan itu lingkungan saya sendiri. Indonesia penghasil batu bara ranking 7, tapi justru kita yang memiliki itu menjadi kuli mereka. Kenapa? Kekurangan irfan itu. Kekurangan. Monggo dorong kita, pendidikan kita. Karena apa? Karena di sanalah muru nabil ma'ruf. Kemudian makna yang ketiga, ma'ruf. Niku saged ekonomi. Ma'ruf yang ketiga adalah ekonomi. Karena kalau kita ekonomi lemah, kalau kita tidak punya harta, kita sedikit sekali yang bisa kita perbuat. Sehingga ekonomi sangat penting. Saya pernah diskusi dengan mahasiswa. Setelah diskusi biasanya saya begini, Mas, tanyalah ke saya sampai saya tidak bisa menjawab. Saya akan senang dengan sampean. Loh kok gitu Pak Yai? Karena nek sampean takon nganti nyong ora yang jawab, berarti sampean menjadi guru saya. Agar saya sinau lebih banyak lagi. Agar bisa menjawab. Oh ya Pak Yai, terima kasih. Saya akan bertanya. Niki, Rasulullah itu kaya atau miskin? Wah ini kan pertanyaan angel Pak. Nah kalau orang menangi Rasul. Nggih. Gentenan iki pitakon angel, teori diskusi seperti itu. Karo mikir, ya kan? Karo balekna. Mas, mair kowe pertanyaan. Siki gentenan yang tak takon. Nek Rasulullah miskin, sampean arep ngapa? Njur nek Rasulullah sugih, sampean arep dadi sapa? Gentenan siki. Takon angel, takokna sing duwe angel. Lah mahasiswa niki jawab ngoten.
Pak Yai, kalau Rasulullah miskin, kita nggak perlu mendukung ekonomi. Kita nggak perlu gembor-gembor tentang ekonomi. Karena Rasul kita gagal dalam berekonomi. Tapi kalau Rasulullah kaya, saya akan menjadi pembela Rasul. Karena Rasul juga bicara tentang ekonomi. Wah, ki mahasiswa pinter nih. Ulo semangat nih, Mas, cari di Al-Quran. Kalau ada ayat yang menerangkan tentang kemiskinan yang permanen, sampaikan ke saya, sampai tak nih duit 200.000. Oke. Tetap anak-anak nih. Miskin itu ujian. Saya melihat bukan takdir itu, tapi ujian. Ya. Tapi kebanyakan kita memaknai miskin itu di Al-Quran nggak ada penderitaan yang permanen. Itu saya pahami betul. Oke. Sehingga penyimpangan makna inilah yang membuat kita menderita. Urip nang negeri penghasil emas retipat ning ora tau weruh emas karena mempermanenkan diri dengan peristiwa menderita niku. Niki yang perlu dibongkar wahyunya. Sebab kalau miskin itu penderitaan permanen, Allah nggak mungkin menyuruh orang-orang kaya membantu. Biar permanen dalam kemiskinan. Mengapa ayat-ayatnya banyak sekali? Oke. Wahai orang yang mampu, berilah mereka yang miskin, berilah mereka yang yatim. Ini agar mereka lepas dari permanenan penderitaan itu. Banyak ayat-ayatnya yang mendukung. Kemudian mahasiswa itu, wah nggak ada Pak Yai. Kalau Rasulullah miskin, yakin? Yakin. Kalau nggak ada, saya berikan dalil bahwa Rasulullah lahir itu memang miskin. Kita mengambil dalil surat Ad-Duha. Alam yajidka yatimau fa'awa wa wajadaka dollang fahada wa wajadaka ila fa'agna. Rasul lahir yatim. Niki sejarawan muslim seluruh dunia sepakat. Ya. Tapi Rasul dengan Al-Quran berubah menjadi pemimpin yang fa'awa, yang posisinya sampai sekarang nggak bisa menggusur. Ya. Musuh saja angkat tangan dengan posisi Rasul. Fa'awa. Rasul lahir dolan. Ya. Menurut ulama Indonesia, baik di dalam terjemahan lama maupun baru, dolan ini diterjemahkan bingung. Nek makna aslinya tersesat. Tapi ulama Indonesia nggak tega. Mosok salah. Allahumma. Yang ketiga, wa wajadaka ilan fa'agna. Rasul kita lahir dalam keadaan akilan, ay fakirun, miskin, okay. Lahir miskin, tapi fa'agna, kemudian menjadi orang kaya, dikayakan oleh Allah. Ini saya mempelajari ayat itu, ternyata perubahan dari miskin ke kaya itu tidak mudah. Iya, prosesnya panjang. Ora langsung ngubengi alun-alun ing 17 nggih. Juran langsung nang isor ringin oleh emas. Niku mboten. Nggih. Prosesnya panjang. Sejarah yang saya pahami, pakar Islam, nggih, pakar sejarah ini sepakat. Awal rintisan Rasul merubah pribadi dari sangat miskin menjadi kaya. Niki proses awalnya dia punya kemandirian. Ya.
bukti kemandiriannya. Beliau umur 8 tahun. Ini sudah menjadi Aniki, enggak. 8 tahun sudah menjadi penggala kambing. Inilah yang perlu kita didik ke anak cucu kita. Harus punya kemandirian. Karena apa? Saya menyaksikan dan saya merasakan, jangankan 8 tahun sudah mandiri. Arep dahar rong piring, telung piring, patang piring, nek urung angon wedhus, urung nikmat niku. Nikilah Rasul kita. Tapi yang kita saksikan, jangankan 8 tahun, 18 tahun, 28 tahun, 38 tahun, karepe urip niki gratis. Ini yang menyebabkan kita mundur. Anak cucu kita tidak memiliki kemandirian karena dimanja oleh alam itu. Didiklah anak cucu kita mandiri. 8 tahun sudah ada latihan keterampilan itu. Seperti tadi yang kita saksikan. Saya menangis, Pak. Ada anak SD bisa ceramah dengan bahasa Inggris. Saya menangis. Karena apa? Waktu saya sehabis nyantri, rampung teng pondok, kulo sedikitnya mengetahui tentang gramatika Arab, kulo pamit keluarga. Kulo ajeng kursus bahasa Inggris. Aja. Niki, sing tanggo contoh kulo. Menurana masalah. Nek sing tanggo contoh jenengan makin bermasalah. Niki, saya menyaksikan aja. Lah kula takon. Lah ngapa sih kuwe bahasane wong kafir? Niki, saya tidak percaya itu. Hanya saya terus menelusuri di Al-Qur'an, ternyata di surat Ar-Rum bahasa itu milik Allah. Inggris milik Allah. Indonesia bagian Jawa, Jawa bagian tengah, tengah bagian Kedu, Kedu bagian Wanasaba, Wanasaba bagian Jamprang, bagian Kalibeber. Niku dialeknya kan sudah berbeda. Nek Jamprang niku muni sega, nek Kalibeber muni sego. Niki, ini kan sudah mulai ada Inggris-Inggrisnya. Nek Malaysia muni sege. Nah niki. Itu semuanya milik Allah. Mengapa saya mengatakan ada bahasa milik orang kafir dan bahasa milik orang mukmin? Inilah sekat-sekat yang menghambat prestasi kita. Sehingga umat Islam karena diharamkan. Saya milih, Pak. Karena saya orang yang menjadi korban lah itu. Monggo, inilah kenyataan. Ternyata amar ma'ruf ini memiliki makna yang luar biasa. Terus seperti apa Rasul yang miskin jadi kaya? Rasul umur belasan tahun akhir niki berpikir, Bu. Gareng dadi Rasul nggih, tesih calon Rasul. Niku berpikir, kiye nek nyong angon wedhus terus masa depan suram. Mane sing dingon udu wedhus nek dhewek. Berarti kan buruh 8 tahun calon Rasul besar, calon pemimpin besar. Saking mandirinya niku wis buruh angon wedhus. Karena kambing itu bukan milik sendiri, tapi milik umnya. Niki sampai belasan tahun akhir, lah nikilah kecerdasan seorang pemimpin besar. Kini nyong mapan angon wedhus terus, ya madesu masa depan suram. Men ora suram
nyong tak ganti sekolahan. Nggih. Tak latihan ekonomi. Pamit dengan umnya sebagai juragan. Abu Thalib. Niki yang terus mendampingi Rasul. Sejak umur 6 tahun. Nggih, atau 8 tahun itu. Nggih. Terus 8 tahun sampai menjelang hijrah. Ono apa nak? Kula kalih ajeng sekolah ekonomi. Lah terus sing ngarit sapa? Kula pun gawe wakil. Nah niki lah kecerdasan ya. Nggih, sudah ada yang menangani Om. Jangan khawatir, ora apa-apa. Sekolah ekonomi karo sapa? Kula pun bincang-bincang kalih Mbak Khotijah. Yang tulisan itu ada di belakang saya. Karir yang saya yakin Khotijah ini melebihi Benazir Bhutto saat memimpin Pakistan. Dan saya yakin niki Khotijah itu melebihi semua wanita karir itu. Bahkan melebihi Margaret Thatcher yang pernah memimpin di mana? Alhamdulillah. Anak sing apal nggih. Berarti hidup. Ya. Kita punya tokoh itu. Ya. Kemudian setelah pamit kepada umnya, gurumu sapa le? Khotijah Om. Bener. Bener. Nikilah dosen ekonomi pemimpin besar ini. Khotijah menjadi dosen ekonominya calon Rasul besar itu. Ini harus kita pelajari. Harus tahu itu. Nggih. Nah, setelah belajar ekonomi dengan Khotijah, ternyata umur masuk 20 tahun. 21. Niki Khotijah di Rasul ya. Kecerdasan calon Rasul ini Khotijah menyaksikan dari situ keterampilan dagangnya dan amanahnya. Ini menyaksikan berbagai ujian. Nggih, kon blonjo. Nek cara wong Jawane ya, Jawa bagian tengah kon blonjo pakaian ming klewer. Nggih. Nek Jakartane yang tanah lho apal kabeh niki. Nggih. Kon blonjo teng Tanah Abang digawani modal. Nggih. Digawani modal kundur. Niki oleh dagangan modale wis tambah. Niki karena napa? Teng Cirebon, cara saniki nggih. Dengan pasar-pasar pundi nika? Tegal Gubuk nggih. Niku dicegat kalih pedagang karena saking percayanya terhadap Rasul. Calon Rasul itu saking amanahnya. Hanya dagangan itu dibeli. Nggih. Lah ke Tanah Abang lagi. Sisa itu uang itu. Oleh dagangan sesuai yang diharapkan Khotijah. Duwite turah. Inilah ujian terus nih. Mas, kan aku nggawani modal semene. Kok dagangane ya semono, kok duwite turah. Nikilah tampilan. Sehingga dosen ekonomi Muhammad makin jatuh cinta, makin I love you terhadap mahasiswanya itu. Ya. Umur 24 tahun. Khotijah mulai gelisah. Kenapa? Mahasiswanya yang cerdas itu lugu, pemuda yang lugu, al-ummiyi, ya kan? Enggak bisa matur tentang ya Khotijah, I love you. Yang sangat lugu. Muhammad sekarang kalau
Kulo sedang komunikasi. Rasul, calon Rasul ini menyetorkan modal. Okay. Sekali tempo ngelirik juragan, njur juragane presa nek ngelirik, niku paling dingkluk, niku mun lawan-lawan niku. Walah, malah konangan. Nikilah makna sing nek teng kitab Al-Barzanji, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadidal hayai. Rasul niku saking isinane. Niki. Lah nikilah yang Khadijah gelisah. Sudah punya mahasiswa yang terampil, jujur, ganteng, orang mungkin kayak wong jamprang lah. Nggih, niki kula pun ngadeg niki Bu. Aja ndereni jaga nggih. Nah niki. Kula yakin Rasulullah niku mesti gede dhuwur, ya kan? Irunge ya buangir. Niki. Ini kan seandainya calon Rasul ini sampai jatuh cinta terhadap orang lain. Nasib Khadijah kados napa Bu? Aling didik niku wis terus-menerus menjadi dosen ekonominya. Milo yang memanggil niku Khadijah. Niki masuk umur 25 tahun. Khadijah tidak bisa dibendung kegelisahannya. Akhirnya ngutus pembantunya. Satpame lah nek cara siki. Atau asistennya. Suwan datang calon Rasul niku. Juragan muda. Wonten apa Mas? Juragan sepuh manggil jenengan. Lah karena dipanggil dosen ini kan tetap nggih berangkat. Lah disinilah bincang-bincang dimulai. Mas, kula niku pun pinten-pinten bengi mboten patiya merem turu. Niki. Ning nah pemuda lugu semaure ya napa obatnya apa juragan? Wis dironok-ronok ya tetap tidak ke situ karena memang al-umi, memang lugu sekali. Tidak pengalaman cinta mencinta ya. Mboten namung merem turu niki sulit Mas, ning kula wis pirang-pirang dina mam niku nggih selerane ilang. Napa ayam goreng telas napa jurigan? Nggih. Grame telas nek cara wong ana sabone kan nggih. Karena banyak air, banyak grameh ya. Niki wis ngerti denggok-enggok nah tetep akhirnya kan tetap matur sendiri. Enggak, Mas, kula janjane tresno kalih jenengan. Lah niki. Niku wis perjuangannya lama itu. Kanjeng Nabi sekmawon janjane kula nggih. Nggih. Niki. Bagaimana tidak? Dia juragan yang sangat menjaga diri, menguasai pasar. Ya. Saya mendapatkan hadis. Rasul ini saat ekspor itu sampai ke Palestina. Berarti Rasul dilatih oleh Khadijah itu eksportir. Dan saat sampai ke Syam, ketemu dengan pedagang-pedagang Syam, semuanya percaya terhadap Rasul yang amanah itu. Akhirnya apa? Banyak dagangan yang tidak habis, Muhammad disuruh membawa. Mas, dagangan saya belum habis. Rono nek digawa. Wah, mboten. Kula duwit entek, mboten napa-napa. Niki lho amanah. Dan saat itu Rasul sudah menguasai pasar Taif. Di samping pasar Yasrib, sekarang Madinah. Dan di samping itu pasar Mekah itu sendiri. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad sudah menjadi eksportir dan importir. Mahasiswa itu menerima.
Terima kasih Pak Yai atas ayat-ayatnya wa wajadaka ilan fa'agna. Rasul lahir miskin tapi kemudian kaya, fa'agna. Milo ampun pesimis kula lan panjenengan. Nggih. Kudu optimis melihat masa depan. Inilah perjalanan Rasul kita di Al-Qur'an. Nggih, sakwise mahasiswa niku menerima, nggih lajeng salaman, lajeng dia mengatakan begini, Pak, saya tetap ingin terus sering diskusi dengan Bapak. Siap Mas, nggih, siap. Tapi mahasiswa itu njuk kuliahnya jauh, nggih. Njuk tidak pernah ketemu saya, ketemu di telepon. Ini sudah ada nih, nggih. Sudah habis waktunya. Ta'muruna bil ma'ruf, nggih. Wa tanhauna 'anil munkar, nggih. Wa tu'minuna billah. Di samping amar ma'ruf, kita harus nahi mungkar. Yang kita cegah diri kita dulu, hindari kemungkaran-kemungkaran itu. Kalau kita sudah menghindari kemungkaran, maka orang lain akan ikut menghindari kemungkaran. Dan yang terakhir, tu'minuna billah, iman pada Allah. Dan tiga-tiganya diajarkan di SD yang di belakang saya ini. Okay. Pendidikan iman, pendidikan amar ma'ruf, pendidikan nahi mungkar. Dorong anak cucu kita agar nanti lebih cerdas. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih nek angen-angen tetep izin anak. Tapi wong pun adan pesene Mbah Kakung kan ajang nglumpati beduk. Nggak enak beduk segeden-geden lumpati kan saged keringkangan. Kita tutup bersama dengan istighfar. Barangkali ada yang salah di hadapan Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Muthalib, kami mohonkan untuk bisa memberikan doa. Bapak Kiai Haji Muthalib, mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa auladana wa aqribana wa dzurriyyatina wa ashabana wa ahlana wa asdiqana wa aqribana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair min ahlil ilmi wa ahlil khair min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.